biasa. Aku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Yang pengen saya tanyain adalah harapannya seperti apa nanti ke depannya. Ini Rini berbeda apa ya, niat, berbeda tujuan sudah pasti ya, sesama anggota pun gitu. Sempat nggak sih konslet begitu? Boleh? Emang listrik. Kalau misalnya konflik-konflik kecil mungkin ada mungkin ya, misalnya sama ketua sendiri ataupun misalnya sama Bariza sendiri juga, itu mungkin udah biasa karena konflik itu kan pasti ada dalam organisasi, dan gimana caranya kita mengelola konflik itu agar konflik itu nantinya dapat mempererat hubungannya kembali. Biasanya gitu. kalau berbeda argumen itu soal apa nih? Paling soal misalnya nanti ada dibuat rapat misalnya hari ini kayak gitu, banyak yang nggak bisa, minggu depan aja lah bang segala macam, tapi nanti tau-taunya nggak jadi lagi. Jadi mau nggak mau ya harus tetap hari itu juga kami rapat, kami kerjakan apa yang harus dikerjakan kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti ada buat kegiatan apa gitu kan, misalnya kami buat acara apa gitu, nanti di bagian itu misalnya ada undang siapa, jangan inilah yang itulah segala macam, pasti ada aja konfliknya gitu. Tapi disitulah kami sama-sama untuk diskusi ya, saling tukar pikiran kayak gitulah. Berarti harusnya nih Teguh sama Aan dan juga teman-teman cowok yang lainnya emang harus ngerti sedikit lah perasaan perempuan ya. Ya pastinya. Iya, kadang kan hari ini memang beda-beda juga moodnya gitu, karena memang promosi moody ya. Teguh, melihat nanti ke depannya dengan segala macam isu politik, saya tahu sekali seperti misalkan perbedaan sudah ada, sudah pasti ada. Apalagi kita ini nggak ngebahas soal berbeda pilihan pilpres, tapi seenggaknya kita melihat dengan situasi sekarang yang chaos di Jakarta sana, bahkan juga ada orang Aceh, mahasiswa Aceh juga berangkat ke sana dengan demo tersebut. Bagaimana ya cara saya mau bilangnya, seperti apa harusnya begitu warga Indonesia ini? Ya, pertama bicara soal politik hari ini. Ya. Hari ini kita sebenarnya ketahui dan kita sadari bahwa permainan ini sudah dilakukan oleh elit-elit. Nah, pertama politik Indonesia ini itu politik elektoral, yang mana hanya segelintir orang yang tahu informasinya. Jadi akan sangat sayang sekali jika masyarakat dan mahasiswa hari ini yang memang posisinya di grassroots, tingkatan grassroots itu lapisan terakhir daripada masyarakat. Karena informasinya tuh setelah orang lain dibagikan di tataran atas, baru yang sisa-sisanya tuh ke bawah. Jadi istilahnya konflik ini diciptakan di atas, tapi yang jadi korban tuh yang bawah. Ini yang sebenarnya saya melihat sayang sekali jika kita hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar terlibat, tapi tidak tahu esensi daripada ini kan permainan elit seperti itu. Jadi betul. Sangat kasihan gitu. Jadi menurut Riza pribadi, kita sebagai mahasiswa harusnya berada di tengah. Yang bisa kita tuntut apa? Ya mungkin tindakan represif daripada aparat itu tidak dibenarkan dan tidak baik. Nah, soal hari ini berbeda pilihan dan siapa menang atau kalah, mahasiswa tetap berdiri di tengah. Iya, betul. Misalnya nomor 1 menang itu presiden kita, nomor 2 menang itu presiden kita Betul, juga. betul. Jadi harusnya mahasiswa jangan langsung turun. Jadi harus ada isu-isu yang mendalam. Karena hari ini dari BEM FISIP sendiri, kenapa tidak menyatakan sikap? Karena kami sangat mewanti-wanti. Ketika kami misalnya turun ke sana, oh ini sudah diklaim pihak 02. Ketika kami tidak turun, oh ini pihak 01. Tidak. Inilah fungsi mahasiswa selain agent of change sebagai intermediary actor. Jadi kalian netral. Ya, harus seperti itu sebenarnya. Baik. Nah, tapi melihat banyak sekali meme-meme yang ada di sosmed tersebut, di mana presiden-presiden terdahulu rela mereka mundur agar tidak terjadinya perang saudara. Nah, tapi dengan adanya kasus-kasus yang seperti ini, situasi seperti ini, bagaimana harusnya sikap seorang pemimpin? Ini kita tidak melihat apakah itu 01 ataupun 02, tapi netral, sikap seorang pemimpin sepertinya seharusnya seperti apa? Ya. Hari ini Pak Prabowo atau Pak Jokowi, ini adalah pemimpin Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu mereka berdua yang harusnya menyatakan sikap, saling dewasa. Misalnya ketika masalah hari ini, bukan siapa yang harus mundur atau tidak, seperti presiden terdahulu, tapi mereka berdua nih harus duduk berdiskusi, ya legowo saja. Ketika memang, misalnya curang ya diusut, ada proses-proses hukum. Tapi semua suara dibungkam?
Ya, ini hal yang biasa sebenarnya. Karena kan bicara soal tatanan pemerintahan mereka kan semua alat punya. Jadi yang harusnya peka ini soalnya masyarakat ini dia serba salah sekarang posisinya, Kak. Jadi perlu dilihat bahwa yang harusnya bicara ke depan publik untuk lebih mendinginkan lah suasana politik dan suasana isu hari-hari ini itu Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Mereka harus ngomong bahwa seperti ini, maka semuanya para pendukungnya akan diam seperti itu. Tapi ketika ada salah satu yang menurut saya tidak dewasa atau dua-duanya ini tidak dewasa, ya inilah akibatnya. Ada pertumpahan darah yang sangat kita sesalkan gara-gara pemilu hari ini. Iya. Mirip-mirip di Venezuela sebenarnya. Iya benar sih. Sebenarnya kedua calon pemimpin kita ini Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo adalah orang yang baik. Hanya saja nih pendukungnya ini gitu ya. Oke, Aan masih sehat Aan? Oke, Pak Caleg, ini harapannya ke depan terhadap aminkan loh teman-temannya ya. Terhadap kemajuan Aceh ya. Mulai dari sosialnya, mulai dari budayanya juga, bahkan hal yang terkecil seperti buang sampah. Saya mau berapa kali pun datang komunitas yang berbeda dengan tujuan dengan saya tetap menyisipkan pesan untuk tidak buang sampah sembarangan. Karena kita melihat ke depannya luar biasa sekali efeknya. Aan silakan, apa harapannya? Mungkin untuk secara umum udah disampaikan di Mbak Rija sama hari ini, saudara ini. Jadi kalau menurut Aan seperti ini kan, kita harus tetap jaga keamanan diri kita sendiri lah. Misal kita tidak bersifat dan tidak bertindak secara harus buru-buru atau gersa-gerusu. Jadi kita tuh harus menilai dulu apakah ini sudah benar. Kita telaah dulu. Itulah sebagai fungsi mahasiswa tadi. Kita harus diskusi dulu, kita lakukan diskusi di mana nih yang letaknya salahnya. Kalau memang masih bisa dibicarakan dengan secara baik-baik, kita audiensi misalkan. Kita bicarakan dengan baik-baik. Mungkin kalau memang tidak lagi baru kita turun aksi. Itu misalkan dari mahasiswa sendiri. Jadi kita bisa melihat tidak semuanya tuh harus dilakukan dengan secara brutal, tidak dilakukan secara harus Otot ya? Otot dengan otot. Kita masih punya pikiran, masih punya otak. Jadi kita harus berpikir dan apa sih kita mencari jalan keluar tuh dari situ. Tidak harus dengan kita harus turun aksi atau apapun, tidak. Itu perlu, tetapi ada masih cara lain yang harus bisa kita lalui awalnya. Seperti diskusi atau apapun itu. Betul. Ini orang tua lagi nonton nggak sih? Nonton ya, anggap saja orang tuanya nonton nanti di YouTube. Apa yang ingin disampaikan ke orang tua? Ini anaknya mau jadi caleg loh, Mak, gitu. Pastinya terima kasih. Iya, silakan ke sana, jangan ke saya dong. Terima kasih sudah 19 tahun membimbing Aan lah istilahnya. Semuanya doakan Aan ke depannya supaya sehat selalu, menjadi yang terbaik istilahnya. Jadi pokoknya doakan yang terbaik lah ke depannya. Orang tua selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya pasti. Pasti. Ini dia bingung dia mau ngomong apa nih. Ini kayaknya tipikal anak bandel zaman dulu nih. Teku, oke, harapannya juga yang terhadap orang-orang yang mendukung Teku mulai dari mungkin dosen, orang tua juga seperti apa? Pertama ya terima kasih banyak untuk doanya dan membersamai gerakan saya selama ini. Bahwa tanpa mereka Riza ini bukan siapa-siapa. Bahwa tanpa mereka Riza ini masih anak yang biasa-biasa saja. Dulu saya sangat terinspirasi dengan katanya Agus Prasetyo ya, bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan hari ini mungkin 5 tahun ke depan akan menjadi masa teman-teman yang tahun 98, kelahiran 98. Jadi momentum ini saya coba pelajari dan saya coba telisik lebih jauh bahwa 5 tahun yang kita kerjakan hari ini akan berpengaruh kepada 5 tahun yang akan kita dapatkan nanti. Jadi terima kasih banyak lah untuk semua orang, semua pihak, terutama kepada orang tua saya yang sangat menyayangi saya. Bukan anak pertama satu-satunya, anak laki-laki pertama satu-satunya. Jadi memang dulu sempat diajak jadi anak mami lah istilahnya. Ternyata bisa ya. Ternyata juga bisa. Bisa mandiri. Rini mau jadi dosen nantinya ya. Amin, mudah-mudahan. Berarti harus ngambil S2 ataupun S3 sekalian terus ya. Pengen yang diubah dari mahasiswa apa? Mereka yang suka nitip absen atau apa nih? Kalau Arini sendiri pengen diubah dari mahasiswa tuh karena biasa ya mahasiswa pasti banyak yang nitip absen, itu harus kita ubah. Terus menyontek nih, perilaku menyontek itu sampai sekarang itu memang masih ada dan itu memang mungkin udah membudaya atau apa. Enak ya juga soalnya. nggak tahu juga ya. Karena kalau misalnya dari sekarang kita membudayakan untuk menyontek, gimana nanti ke depannya? Misalnya kita jadi kayak Aan, misalnya jadi caleg, masih jadi mahasiswa udah menyontek.
gimana nanti waktu jadi caleg otomatis korupsi ya kan. Iya. Maka dari itu kita harus mengubah pola pikir dari mahasiswa sendiri, karena ada emang satu dosen di FISIP itu yang saya kagumi. Beliau dosen yang sangat tegas menurut saya, disiplin, dan insya Allah nanti mungkin saya akan mengikuti jejak beliau untuk dapat mengubah perilaku dan juga pola pikir para mahasiswa ini untuk emang benar-benar menjadi seorang agent of change. Amin, mudah-mudahan mimpi-mimpi mereka, cita-cita mereka ini terwujud. Aan pengen jadi caleg, Teguh juga pengen jadi penulis ya. Penulis novel atau apa nih? Alhamdulillah baru selesai satu buku. Satu buku apa, tentang apa nih? Novel. Novel tentang cinta? Enggak, perjumpaan. Oh, perjumpaan, luar biasa sekali. Dan juga ada Rini ya, yang mudah-mudahan bisa merubah mahasiswanya untuk nggak nyontek ya. Emang nyontek sih emang enak sih, karena pengalaman lulus karena nyontek. Enggak juga sih ya. Oke, terima kasih banyak ya, kita akan ketemu lagi nanti minggu depan ataupun habis lebaran ya Rais ya. Oh, habis lebaran. Ya, kita mudik dulu dah sebentar ya. Oke, baik, terima kasih banyak, saya Tia. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati mantan untuk sayang, syai cinta kata bungong kemang, lagu rindu dendangkan, oh obat rindu kata dinta. Hati lulup iban imbon, sicu dalam jantung, ihun kegata sampai